Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni yang sudah memberikan sambutan pada kita semua. Semoga kita selanjutnya semakin semangat karena tahu pemanfaatan EP ini juga bagi murid-murid kita di sekolah. Matur suwun Bu Heni. Baik, Ibu Bapak hebat sekalian, kita mau cek sound dulu. Dari 300 peserta ini yang sudah menerima IFP, coba beri gesturnya dulu. Tepukan atau love-love-nya boleh diberikan. Nih ada dari SD negeri. Gimana nih? Wah banyak nih. Sudah banyak yang menerima kayaknya Mas Lubi. Sudah banyak ya, Alhamdulillah. Berarti untuk pemanfaatannya tinggal di pembelajarannya saja nih ya Mas Abi ya. Iya betul Ya, sekali. prosedur-prosedur administrasinya sudah hafal ini Ibu ya. Wah sudah semua nih Mas Abi ini sudah banyak. Sudah semua ya. Nggih. Tapi yang belum dapat juga. Jadi nanti kita ulas juga bagaimana kalau mereka menerima IFP-nya ini. Ya. Oke, Mas Abi sudah siap di sana? Sudah cek. Oke. Mas Lubis gimana? Sudah jelas? Oke, sudah jelas Mas Abi. Ya. Ibu Bapak sekalian, silahkan nanti didengarkan, kita dengarkan bersama-sama dari Mas Abi, narasumber kita pada siang hari ini bagaimana pemanfaatan IFP. Kalau bahasa Indonesianya panel interaktif digital, begitu ya Mas Abi ya? Kita harus menggunakan papan interaktif digital. Oh papan, baik. Karena belum familiar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nanti kita sama-sama kita dengarkan. Monggo Ibu sekalian ke Mas Abi serta host kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Lubis. Selamat siang Bapak Guru hebat di Jawa Tengah. Jam rawan ini ya, jam habis makan siang, habis Jumatan, tapi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Baik Mas Lubis dan Bapak Ibu Guru hebat se-Jawa Tengah, saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, sepertinya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah kenal dengan saya dan beberapa teman di BBPMP. Kali ini kita akan ulas panduan dari awal papan interaktif digital dari penerimaan, penggunaan hingga pemanfaatan di ruang kelas. Kenapa kita ulang lagi dari awal? Karena kemarin di kelas, di pertemuan luring, ternyata banyak peserta yang belum paham. Ya, ketika barang datang, apa yang harus dilakukan? Mereka banyak kesulitan dan akhirnya ketika diminta untuk mengumpulkan bukti penerimaan dan bukti unboxing serta setting awal, mereka banyak yang tidak ada. Oleh karena itu kita akan coba dari awal seperti apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menerima perangkat PID-nya. Baik Mas Purnomo, bisa di presentasinya dijalankan. Baik Bapak Ibu, nunggu presentasi dulu sebentar. Oke, silakan Mas Pur. Ya, panduan ini kami susun tidak untuk satu jenjang PAUD, tapi dari PAUD, SD, SMP, SMA sama ya. Yang pertama tadi pelandasan program sudah dibahas secara detail oleh Bu Nugraheni. Nah, sekarang kita lihat speknya saja. Spek utama dari perangkat yang akan kita terima, yaitu layar 4K Ultra HD 75 inci. Ini sudah cukup besar untuk masuk di kelas, apalagi kalau kelasnya jenjang PAUD, ini sudah hampir ruangannya udah penuh ya. Kemudian sistem operasi yang digunakan adalah Android 13. Artinya kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Android, baik HP maupun apalagi tablet ya, bayangkan saja bahwa perangkat ini adalah tablet yang ukurannya super besar. Ya. Bedanya hanya nanti pada saat kita mengoperasikannya, kalau di tablet 3 tangan
tiga sentuhan dia sudah menjadi error. Kalau di sini bisa multi touch, ya. Selebih itu kurang lebih sama. Kemudian RAM-nya sudah gede, ada 16 giga. Kemudian untuk ukuran storage-nya adalah 256. Jadi sudah lumayan cukup gede juga Bapak Ibu. Jadi kalau HP kita biasanya storage-nya rata-rata masih 128 ya, RAM-nya masih 8 atau 12 gitu ya. Nah, ini udah 16 giga. Jadi sudah lebih dari cukup. Oke. Untuk next Mas Doyo. Next, di situ saja kita pakai next. Jadi next ya. 5 langkah menuju kelas digital. Yang pertama, kita harus memastikan kesiapan dari penerimaan barang tersebut. Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos, games, articles, and storytelling. Professional voices powered by 11 Labs. Sudah menyiapkan ruang yang layak dan guru-guru yang siap menerima PID ya. Kemudian proses verifikasi dan proses penerimaan barang. Setelah sampai di sekolah, pastikan kita menerima, jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu karena kita nanti ada yang mengirimkan dan yang men-setting itu dua pihak yang berbeda. Ya, jadi ekspedisi yang mengirim barang diterima dulu, kemudian kita jangan lupa catat gitu ya. Nah, kemudian ada langkah ketiga yaitu perakitan dan pelatihan. Artinya ada pelatihan singkat dari tim teknisi untuk menggunakan perangkat ini. Kemudian tidak lupa pengesahan dan unggah BAPP. Nah, dalam pengunggahan BAPP ini, proses penerimaan barang dan proses pelatihan, perakitan ini harus didokumentasikan. Dan tidak lupa juga, Bapak dan Ibu, waktu proses setting, itu minta nomor teknisinya, nomor handphone teknisinya. Ya, kemarin ketika di pelatihan luring, ternyata banyak Bapak Ibu guru yang tidak meminta nomor teknisinya, sehingga ketika ada masalah nanti juga bingung kan mau hubungi siapa ya. Kemudian pemanfaatan dan perawatan. Next Mas Doyo. Ya. Untuk tugas satuan pendidikan tadi ya, melakukan konfirmasi kesediaan melalui Dapodik yang sudah Bapak Ibu lakukan semua. Kemudian tunjuk tim penerima barang. Ada operator, ada tenaga teknis, ada guru, tunjuk. Kemudian siapkan area penerimaan dan penyimpanan sementara yang aman dan bersih. Lakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan penyedia ekspedisi, kira-kira mau datang kapan? Kalau Bapak Ibu sudah dihubungi ya, nanti pihak ekspedisi menghubungi Bapak dan Ibu. Ada beberapa kasus pihak ekspedisi mau mengirimkan sore atau malam di luar jam kerja. Nah, Bapak Ibu boleh menolak. Artinya, wah nggak bisa Mas, sudah malam, sudah di luar jam kerja, boleh. Atau hari Minggu nggak bisa Mas gitu. Tapi jika memungkinkan, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu terima saja nggak apa-apa. Kemudian pastikan lagi bahwa yang diterima paketannya sudah menerima dengan benar. Untuk dinas nanti menyampaikan informasi resmi dari direktorat kepada penerima. Kemudian pastikan sekolah sudah menunjuk tim penerima yang memiliki pengetahuan TIK. Kemudian dampingi satuan pendidikan saat penerimaan barang jika memungkinkan. Terakhir, ingatkan sekolah untuk melakukan foto video sebagai bukti serah terima. Nah ini, saat barang terima, verifikasi dokumen penerimaan dari ekspedisi. Dokumentasikan foto dan video
proses serah terima dan kondisi barang. Apakah boxnya ada yang rusak, ataukah boxnya meleot atau seperti apa, itu Bapak Ibu pastikan lagi. Penting jangan buka kemasan, ya. Apapun yang terjadi, jangan buka kemasan. Kemudian tunggu sampai ada proses perakitan oleh tim teknis. Dampingi proses perakitan yang dilakukan oleh pihak penyedia. Ya, kalau Bapak Ibu istilahnya bisa ya sediakan minum, jajanan kecil gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau kita ada masalah, komunikasi kan lebih enak gitu ya. Kemudian amati dan dokumentasikan saat penyedia melakukan uji fungsi awal. Menyalakan, kemudian responsivitasnya, kemudian koneksinya, pastikan semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian pastikan semua kelengkapan. Ya, Bapak Ibu nanti akan menerima standing bracket, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, ada standing bracket, kabel USB-nya, kemudian ada kabel HDMI, kemudian ada juga pulpennya. Pulpennya Bapak Ibu juga akan menerima 2, karena tempatnya sini ada 2. Nah, kemudian ada pelatihan dasar dari tim penerima, ada pelatihan dasar untuk penggunaan awal dari perangkat PID ini. Next. Nanti Bapak Ibu akan melakukan penyelesaian administrasi, yaitu unggah laporan Anda secara online. Nah, di sini portalnya contohnya di digitalisasi PAUD 2025. Nanti yang jenjang SD ada linknya sendiri, SMP ada linknya sendiri, SMA juga ada linknya sendiri, juga SMK juga ada. Nanti login menggunakan akun SSO Dapodik Bapak dan Ibu sekalian. Langkah kedua, unggah berkas utama. Bapak Ibu mengunggah file BAPP, kemudian dilengkapi file video dokumentasi. Untuk file BAPP format PDF, ukuran maksimal 1 mega, kemudian untuk dokumentasi format MP4, ukuran maksimal 10 mega. Langkah ketiga, langkah 7 foto wajib. Nah, lampirkan 7 dokumentasi masing-masing format JPG atau PNG maksimal 2 mega. Plang satuan isinya ya, 7 foto itu, 1 plang satuan, box dan penerima, kelengkapan, instalasi, training, serial number IFP dan serial number bracket. Nah, serial number ada di belakang dari perangkat PID-nya. Kemudian di bracket-nya juga ada serial number. Next. Oke. Ya, di sini layar saya agak error kalau dia mendeteksi 2 tangan ya. Kemudian langkah ketiga, menghidupkan paparan digital. 3 jalur cepat memulai. Yang pertama, hubungkan kabel daya dan tekan tombol power. Di mana tombol power itu di pojok kanan bawah ya, ada tombol power sama seperti kita menghidupkan TV ya atau tablet Android ya. Kemudian atur PIN keamanan 4 digit untuk melindungi perangkat. Nah, ini kan dari sana ya, maksudnya presentasi dari pusat. Tetapi kalau saya pribadi tidak menyarankan menggunakan PIN. Karena satu, perangkat ini kan dipakai bareng-bareng. Nah, kalau yang ngeset PIN lupa nanti malah repot, ya kan? Hubungkan perangkat ke jaringan WiFi sekolah. Ya. Hubungkan ke WiFi sekolah.
Nah, papan interaktif digital ini punya fitur unggulan. Yang pertama adalah papan tulis cerdas. Papan tulis cerdas, kemudian integrasi dengan Google untuk akses mudah. Ya, ada Chrome, Google Doc, kemudian aplikasi pendidikan lainnya. Kemudian ada share screen berbagi layar atau berbagi layar ya. Nah nanti dari laptop, dari HP bisa connect ke PID ini tanpa menggunakan kabel. Kemudian kamera terintegrasi. Kamera ada di sebelah atas ini. Nanti kita akan coba masing-masing keunggulannya. Oke, Mas Purnomo bisa next. Yang pertama, papan interaktif di ujung jari Anda. Nah, mungkin screen-nya dirubah menjadi tampilan sini saja, Mas. Maksudnya ke sini saja. Kita akan praktek. Ya, share screen-nya bisa ditutup dulu. Nanti kita lanjutkan share screen-nya. Oke, berbagi. Nah, di sini ada papan tulis digital ya. Nah, ini keunggulannya. Di sini ya ada pengaturan di bawah sini. Pengaturan. Nah, di sini ada banyak pilihan. Mau banyak penulis, grafik pintar atau transkrip kata standar. Ya. Nah, kalau grafik yang pertama banyak penulis dulu ya. Kalau banyak penulis ini kita aktifkan, maka seperti tadi saya bilang, bisa langsung banyak jari bergabung sini. Ya. Jarinya bisa di sini. Untuk menghapusnya bagaimana? Kayak kita menghapus papan tulis saja. Seperti ini. Kita bisa minta anak, mungkin untuk pembelajaran di kelas, kita bisa minta anak-anak langsung 3 atau 5 untuk maju ya, untuk langsung menuliskan di sini, berinteraksi di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, grafik pintar. Kalau grafik pintar diaktifkan, maka banyak penulisnya hilang ya. Nah, grafik pintar adalah dia bisa memprediksi gambar yang kita buat, misalnya kayak gini. Jadi gambar yang berantakan, saya gambar yang nggak jelas gitu ya, tapi di sini bisa berubah bagus. Misalnya bulat gini ya. Nah, jadi bulat sempurna. Kemudian kotak juga bisa seperti ini ya. Ini standarnya. Nanti Bapak Ibu akan lebih canggih lagi bisa pakai aplikasi pihak ketiga. Kemudian di sini ada transkrip kata standar. Ini kita gunakan jika kita mau menulis teks. Misalnya saya nulis ini, dia langsung berubah jadi teks. Jadi kita bisa menulis banyak di sini. Bisa menggunakan sebagai papan tulis yang kita nulis tulisan tangan biasa, langsung otomatis berubah menjadi teks ya. Kemudian sini apa lagi nih? Oh, notifier mana ya, biasa ini. Fitur biasa. Nah, di sini kita bisa memasukkan apa aja di sini ya. Bisa foto, grafik, meja. Meja ini terjemahan dari table ya. Jangan salah sangka meja, maksudnya meja dimasukkan sini, enggak seperti itu. Tapi table ya, meja table. Kita masukkan table. Yang pertama kita coba memasukkan foto. Nah, foto itu dari tadi kami nyoba ini foto-fotonya. Nah, misalnya kita pengen memasukkan foto ini masuk ke sini bisa. Ya kan? Atau kita masukkan grafik. Grafik seperti ini. Oh, ini udah bulat ya.
Nah, bisa kita masukkan tabel tadi, meja tadi ya. Catatan juga bisa. Alat. Ada segitiga sama kaki. Ukur gini ya. Kemudian, misalnya kita punya, mungkin Bapak Ibu yang matematika mungkin bisa lebih memanfaatkan untuk apa gitu ya mungkin ya. Nah, kemudian ada papan tulis ganda. Dia jadi 2 buah papan tulis ya. Kalau misalnya kita pengen menampilkan 2 siswa langsung berekspresi di 2 papan tulis yang berbeda. Bedanya dengan ini sebenarnya bisa juga 2 orang langsung maju, tetapi kalau yang tadi bisa di-save secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian bisa memasukkan pencarian web. Nah, misalnya kita mau cari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah BPPMB ya. Misalnya kita mau foto gedungnya ini ya. Kita tangkap layar. Kemudian kita tekan tombol OK ya, warna hijau. Nah, Bapak Ibu pokoknya nggak usah heran ya dengan menggunakan IFP ini, karena kenapa? Kalau kita sudah biasa pakai Android, tool-toolnya sama semua. Nggak ada yang aneh lagi, nggak ada yang baru lagi. Ada semua. Nah, bedanya adalah nanti di sini kita bisa ekspor. Kalau sudah misalnya kita ada mungkin yang jenjang SD, apa PAUD gitu ya, sudah bikin macam-macam, kemudian mau share ke ibu orang tuanya ya, ke orang tua murid. Nah, kita bisa ekspor. Ekspor ini ada 3 pilihan. Kita simpan sebagai file file papan tulisnya. Jadi papan tulis ini punya format sendiri, tadi HWB kalau nggak salah. Kemudian ekspor menjadi PDF. Dia jadi PDF, kita beri nama, misalnya hapus, ya kita kasih nama, coba gitu ya. Simpan, kemudian bisa langsung kita ekspor. Kita ekspor jadi PDF yang mungkin kalau Bapak Ibu mau nyoba yang di rumah, coba kalau di layarnya kelihatan gini, kode QR-nya kita nanti kalau muncul kita di-scan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu scan ini, yang ada di layar ini akan bisa Bapak Ibu ambil. Seperti ini. Monggo kalau mau coba ya, di-scan monitornya. Kelihatan nggak Mas Doyo? Di layar peserta. Kelihatan ya? Agak silau Mas Abi. Ah, ya agak di zoom. Agak silau. Oke. Nah, nanti bisa dicoba di perangkatnya masing-masing. Oke. Ini adalah fungsi salah sedikit fungsi di papan tulis digital. Nah, kita juga bisa membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Misalnya kita tadi lupa nyimpan ya. Nah, kita bisa buka sini. Yang sudah kita tulis, kemudian kita close ya. Kemudian kita ingin buka next time, pakai tombol buka. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk papan tulis digital. Bikin konten beda ukuran? Ya, gampang di Canva. Klik ubah ukuran, pilih ukurannya. Jadi deh. Wah, sekumpang itu. Ya. Oke. Nah, kelebihannya satu adalah papan tulis digital. Oke. Nah, selanjutnya next. Koneksi dari berbagai layar. Jadi ini kemarin saya coba di suatu pelatihan di Pati. Ada berapa ya? Sudah ada 9 HP yang connect ke sini. Bisa semua. Nah,
Cara connect-nya ada dari laptop menggunakan download aplikasi ini, kemudian dari HP ponsel bisa scan sini ya, kode QR ini, kemudian bisa juga pakai dongle IFP. Kalau misalnya nanti ada dana mau beli dongle, bisa beli dongle ya. Walaupun saya sendiri cukup menggunakan ini sudah bisa untuk menampilkan. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita menginstal aplikasi ini, kemudian kita jalankan, syaratnya adalah terhubung dengan jaringan yang sama, jaringan WiFi yang sama. Nah, kalau di sekolah belum ada WiFi, boleh pakai tethering sementara juga bisa, ya. Kemudian ini juga mendukung AirPlay dan Miracast. Tetapi perbedaannya adalah jika Bapak Ibu menggunakan selain dari aplikasi bawaan ini, yang Hisense ini, tidak bisa mengontrol laptop. Misal, saya presentasi menggunakan Canva atau PowerPoint. Kemudian saya share ke dalam IFP ini. Maka kita bisa mengontrol presentasinya itu dari IFP ini. Next, back, itu bisa kita atur dari, kita bisa sentuh di layarnya. Tanpa kita harus menyentuh laptop kita. Nah, itu bedanya kalau menggunakan aplikasi bawaan dari Hisense. Nah, next, Mas. Ya. Kelebihan yang lain adalah bahwa di sini bisa kita manfaatkan untuk mengakses ruang murid. Di ruang murid ini sudah tersedia berbagai macam kebutuhan dari kebutuhan dari sekolah ya, di rumah pendidikan. Kemudian mungkin Mas Doyo ke sini dulu, stop dulu untuk presentasinya. Ya, presentasinya bisa di stop dulu. Nah, di jelajahi rumah pendidikan ini, Bapak Ibu bisa masuk ke ruang murid seperti ini, ya. Kemudian pilih sumber belajar. Tentu Bapak Ibu harus login dulu dengan dengan akun belajar ID-nya ya. Nah, di sini akun belajar Mas Putut kebetulan. Kemarin juga jadi masalah juga di pelatihan luring ya. Lebih baik memasukkan pertama kali untuk registrasi untuk instalasi IFP ini pakai belajar ID atau pakai akun Gmail biasa. Nah, kemarin ada beberapa keuntungan menggunakan akun belajar ID dan menggunakan akun biasa. Yang pertama, kalau menggunakan akun belajar ID, maka harus ada satu orang yang dikorbankan untuk selalu ada dalam IFP ini. Nah, sedangkan nanti email-email pribadi beliau yang dimasukkan akan otomatis kelihatan di sini. Maka kalau saran saya, gunakan akun Gmail yang baru. Tetapi untuk mengakses rumah belajar ini, Bapak Ibu kan juga harus memasukkan email belajar ID. Nah, khusus untuk ini saja dimasukkan, ya. Masukkan ini, ya. Nah, sekarang pilih. Kita masuk untuk di sini masuk ke jenjang dulu. Nah, pilih jenjang. Jenjangnya mana di sini? SMP, SD, SMA, SMK ya. Nah, di sini materinya banyak yang kita pilih ya. Misalnya kita masuk ke SMP saja, SMP kelas 8. SMP kelas 8, kemudian kita klik mulai eksplorasi. Nah, mata pelajarannya pilih, misalnya saya mau mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini tersedia ada macam-macam ya. Nah, ini tinggal kita pilih saja.
materinya apa? Seperti ini. Nah, ada teks ya, ini teks semua ya. Seperti ini. Ini yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan IFP ya untuk mengakses rumah pendidikan. Nah, biarkan murid memanfaatkan misalnya ada jam kosong gitu ya, biarkan mereka mengeksplor dari mengakses rumah belajar dari perangkat IFP yang sudah tersedia di tempat Bapak dan Ibu. Oke, Mas Doyo mungkin bisa lanjut ke presentasi, mungkin Mas Agung. Oke, atau saya lihat dari sini saja. Agak lambat kalau di sini. Mas Agung bisa di situ? Itu sudah connect, sudah tinggal ditampilkan ya. Ya, kemudian next, Mas Agung. Kemudian next, rumah belajar sudah next, lanjut lagi. Nah, tadi. Sebelumnya, lanjut. Nah, di sini. Nah, ini salah satu strategi yang mungkin bisa kita pakai ketika Bapak Ibu membayangkan, satu kelas saya kan sekitar 20 anak. Bagaimana memanfaatkannya? Misal bisa kita seperti ini. Strategi cerdas mengajar efektif dengan perangkat terbatas. Satu kelas kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok siswa berinteraksi secara mandiri atau dalam kelompok kecil dengan konten ruang murid. Misalnya game edukasi, video interaktif ya. Kemudian kelompok 2, kelompok siswa yang mengerjakan aktivitas non digital. Jadi dia beraktivitas di luar ruangan atau di ruangan tapi tidak menggunakan perangkat IFP. Kemudian kelompok 3 yang didampingi guru, stasiun guru kita sebutnya, guru memberikan bimbingan, melakukan diskusi atau asesmen formatif dalam kelompok kecil untuk pendalaman materi. Nah, 3 kelompok ini bergantian nantinya. 3 kelompok ini bergantian. Jadi kita beri waktu. Kelompok 1 silakan mengakses IFP dulu. Kelompok 2 mengerjakan apa dulu. Kelompok 3 diskusi di sini gitu ya. Nah, nanti setelah sekian murid berotasi. Begitu semua seterusnya sampai mereka mengalami atau mendapatkan semua aktivitas itu. Next, Mas Agung. Jaga aset digital Anda agar awet dan optimal. Yang pertama, bersihkan layar, gunakan microfiber yang lembut ya untuk membersihkan layar ya. Atau kalau kita udah sering pakai papan tulis mau menghapus gitu sebenarnya bersih sendiri ya gitu ya. Ya. Yang kedua, hindari cairan pembersih yang mengandung alkohol atau amonia. Ya, jangan pakai pembersih apa. Kita anggap saja kita biasa membersihkan HP, tablet, Android menggunakan apa? Ya, itu yang kita terapkan di perangkat ini karena kurang lebih sama ini. Kemudian ventilasi udara, sama seperti HP atau laptop, ada ventilasi udara di belakang. Nah, ini pastikan bebas debu. Kalau sekolah Bapak Ibu sering berdebu, pastikan belakang situ sering dibersihkan sehingga tidak tertutup oleh debu. Keamanan fisik ya, kita pastikan perangkat ini tidak mudah goyang atau jangan gunakan benda berat di mejanya sini ya, jangan taruh atau macam-macam yang berat gitu ya. Kemudian perangkat lunak atau software rajin diupdate karena sering kali ada update firmware-nya di sini seperti ini.
Oh, ini firmware update gitu ya. Nah, kita kalau pas koneksinya lagi nganggur, pulang, murid-murid sudah pulang, siswa sudah pulang, guru juga udah pulang, sudah nggak ada yang download. Nah, kita pakai wifi-nya untuk mendownload firmware ini biar cepat. Gitu ya. Next, Mas Agung. Nah, bagaimana kalau ada kendala? Yang pertama, kerusakan fisik IFP karena memang bawaan pabriknya cacat ya. Misalnya layar tidak responsif gitu ya. Kemudian ada garis kayak di HP kita tiba-tiba muncul garisnya atau layar shadow touch tiba-tiba ngeklik sembarang tempat. Nah, itu saya rasa masuk di garansi. Bapak Ibu bisa telepon pada teknisi yang menginstal pada saat itu atau nanti akan ada kontak service, kemudian selama 3 tahun masih ada garansi dan itu on-site, artinya akan dicek di tempat. Ya. Seperti saya beli TV Cina itu malah juga kayak gitu, artinya dicek di rumah, karena kalau kita bawa terlalu besar kan. Kemudian kalau ada kendala login portal atau unggah BAPP, Bapak Ibu bisa hubungi WhatsApp di nomor yang tertera di situ 081 192 76 166. Kemudian kalau Bapak Ibu kesulitan akses atau penggunaan konten, kunjungi pusat bantuan di laman resmi rumah.pendidikan.go.id atau pusat informasi .murid.kemdikdasmen.go.id untuk panduan dan formulir laporan. Ya. Next, Mas Agung. Nah, Bapak Ibu, selamat menginspirasi generasi masa depan. Teknologi adalah alat yang hebat, tetapi kekuatan sesungguhnya ada di tangan Bapak Ibu, para pendidik. Gunakan perangkat ini sebagai kanvas untuk kreativitas, sebagai gerbang menuju pengetahuan baru, dan sebagai jembatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang tidak terlupakan bagi setiap anak. Terima kasih. Next. Sepertinya sudah habis presentasinya. Baik, Mas Lubis. Baik, Mas Abi. Ditanya jawab, mungkin ada Iya. yang mau bertanya masalah PID atau IFP. Ya, menarik sekali ya Mas Abi ya. Ini sudah ada pertanyaan dari beberapa guru melalui chat. Tapi sebelumnya Mas Abi, ini kita tanya dulu para guru. Siap. Ini untuk penyelesaian administrasi sudah khatam ya? Ada lagi yang mau dipertajam? Ya, nanti silakan monggo. Kemudian dari segi administrasi sudah selesai. Kalau yang belum menerima IFP atau PID ini yang belum memahami, nanti silakan ditanyakan. Yang kedua, untuk pemanfaatannya. Nah, biasanya kan guru Mas Abi ngerjain bahan pembelajaran kan di rumah ya. Iya. Nah, lalu nanti waktu mau mengkoneksikannya ke panel seperti apa? Oke. Apakah pakai USB, apa pakai WiFi? Oh iya. Gitu. Karena nih, saya jawab satu persatu dulu. Satu dulu Mas Abi. Ini tapi ada pertanyaan satu dulu Mas Abi dari tadi dari awal Mas Abi. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan awal nih dari Pak Windu. Pak Windu mau langsung berkomunikasi dengan Mas Abi atau lewat chat, Pak Windu? Pak Windu silakan. Mic-nya silakan dibuka Pak Windu. Sudah, silakan. Oh ya, silakan Pak Windu. Monggo. Oke. Halo, terdengar? Terdengar Pak Windu, silakan. Izin bertanya, ini IFP yang diterima di sekolah kami tidak bisa unduh pembelajaran e-budinya. Sebelumnya sudah unduh sampai 90%, tapi pas pagi hari mau dibuka ternyata 0 lagi. Ya. Oke Pak Budi, terima kasih. Teach Buddy. Buddy ya Mas Abi. Teach Buddy ya. Iya. Teach Buddy, iya. Sepertinya ya sampai hari ini saya sendiri juga kesulitan menginstal Teach Buddy-nya ini. PIN-nya berapa Pak Budi? Pak Windu? Saya lupa. 234. 234 ya? 5. 2345. 5 ya. Ya.
Sepertinya sama, Pak. Di tempat kami juga beberapa kali tidak berhasil. Kemudian ketika ada ketika kami ada pelatihan kemarin kan ada beberapa perangkat ya, ada 4 gitu ya. Terus kita coba install itu, yang berhasil salah satu dia terus kayak perlu ada membership gitu, harus bayar untuk terus menggunakan. Nah, sampai hari ini saya belum menerima informasi lanjutan apakah sudah bisa benar-benar terpakai atau belum. Seperti ini ya. Sama di tempat kami juga dari kemarin masih ke setup dan upgrade terus gitu, Pak Windu. Mungkin ya teman-teman lain mungkin ada yang punya pengalaman sudah berhasil menginstal ini Teach Buddy-nya ini. Berbagi. Kalau di SD yang lain pada bisa. Bisa ya. Oke. Memang agak susah, Pak. Mungkin pertama bisa. Mungkin kita downloadnya sudah telat, jadi agak terpenuh. Tapi silahkan coba lagi, Pak. Karena kami sendiri juga masih posisi masih gagal terus gitu. Ya. Untuk sementara jawaban saya itu, Pak. Belum bisa, ada trik-trik yang lain memang dicoba dan dicoba lagi. Dipastikan koneksinya lagi kencang. Kalau perlu nih dijalankan sore, ditinggal biar dia posisinya sampai pagi gitu, download terus gitu. Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lain, Mas? Baik, Mas Abi. Iya. Ini saya mohon koreksi dulu dari Ibu Bapak Guru. Traveling the world, don't know how to get around or how to do it on a budget? 1-2-Go will get you to your destination at the touch of a button on your smartphone, offering you airport transfers, booking bus tickets to your next intended destination, finding you the best of old-school train journeys with scenic views and sights. We will also help you grab a regional flight, or even book you onto a ferry to your Paradise Island escape. 1-2-Go offers various means of transportation to get you to your desired destination anywhere. Book your tickets fast and easy via your smartphone. Pay by card via PayPal or local payment methods. Visit 1-2-Go and start your next great travel adventure right now. Tadi Mas Abi, kalau seandainya guru kan belum sempat menyiapkan ini bahan pembelajaran di sekolah, sementara panelnya ada di sekolah. Kalau dibuat di rumah terus kemudian mau di mirroring ke panelnya seperti apa nanti, Mas Abi? Apakah perlu pakai USB atau pakai HDMI seperti apa, Mas? Misal ada 2 macam nih. Membuat materinya di rumah menggunakan laptop. Nah, yang ditampilkan di sini dia dalam bentuk apa? Kalau saran saya, sekarang kan zaman digital, Mas Lubis. Kalau bisa bekerja dengan yang online. Misal nih Canva, kemudian Google Doc gitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan Canva, kan artinya di sini pun tidak harus dikonekkan laptop, tidak harus memasukkan USB, cukup buka Canva dari sini. Buka Canva. Oh, ini. Sudah langsung tinggal kita cari. Jadi kita bisa juga memasukkan ini kan, pakai seperti halnya di HP ya, kita bisa menggunakan mikrofon di sini. Nah, kita tinggal buka aplikasi Canva di sini. Otomatis kalau di share atau akunnya sama, ketika kita buat di rumah, kemudian kita buka di sekolah, otomatis langsung keluar di Canva. Atau kalau saya menyarankan ke peserta pelatihan yang pernah saya dampingi, biasakan punya microsite pribadi ya. Misalnya di sini SID siapa gitu ya. SID Abimanyu, karena saya pakai
Seperti ini misalnya. Nah, usahakan kita punya microsite pribadi. Semua modul atau semua materi yang akan kita sampaikan di kelas pada hari ini sudah kita simpan bukan simpan ya, linknya sudah ada di sini. Misalnya ini ya, saya mau ngajarkan @cafe ya, membangun chatbot kurikulum Anda sendiri. Nah, saya mau ngajarkan itu, tinggal saya klik, otomatis masuk ke Canva. Jadi udah nggak usah pakai flash disk atau hubungan kabel gitu, nggak perlu. Bahkan kalau misalnya presentasi ke pelatihan, laptop sudah saya nggak keluarkan ketika di kelas tersebut sudah ada IFP. Sudah, saya mau ngajar apa? Tinggal saya buka microsite saya. Oh, hari ini saya mau ngajarkan apa? Coding, apa @cafe atau Tici, semua sudah saya taruh di sini. Educandy, semua sudah saya taruh. Nah, tinggal saya play langsung. Walaupun saya mengerjakan ini di rumah, tapi ketika tampil, kita nggak perlu repot copy-copy lagi. Semua sudah ada di sini materinya. Misalnya seperti itu kalau saran saya. Jadi, pakai microsite. Atau misalnya, kita di sini pun bisa install WhatsApp. Kirim aja melalui WhatsApp, di sini sudah ada. Tinggal login WhatsApp. Atau bisa lagi berbagai cara. Kita buatnya PowerPoint-nya manual, kemudian kita kirim melalui Drive atau melalui Gmail-nya ini. IFP sini kan ada alamat emailnya. Ya, misalnya ini alamat emailnya BPPMP Jateng ya. 2025. Tinggal kirim ke sini, buka. Kayak ini tadi saya presentasi kan sudah ada di email. Tidak perlu repot bawa flash disk, tidak perlu repot menyolokkan laptop, semua sudah ada di sini. Tinggal kita kirim saja yang mau kita tampilkan di IFP. Kurang lebih seperti itu, Mas Lubis. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan atau ada hal yang perlu ditanyakan lagi, diperjelas lagi? Baik, Mas Abi. Itu ya Ibu Pak Guru. Jadi nggak perlu lagi mikirin USB karena sudah ada cloud, udah ada virtual storage, ya digunakan, dimanfaatin itu ya Bu ya. Baik Mas Abi, ini ada yang bertanya lagi nih Mas Abi tentang teknis. Ya, silakan. Cara nyambungin ke mikrofon gimana Mas? Menyambungkan ke mikrofon. Ini udah otomatis ada mikrofonnya. Udah ada otomatis ada mikrofonnya. Misalnya kita mau Canva AI misalnya. Nah, kita sudah nggak usah pakai ketik lagi. Buatkan saya sebuah web pembelajaran untuk anak SMP kelas 7 tentang tata surya, di mana masing-masing halaman nanti ada info menarik tentang benda luar angkasa. Udah otomatis. Sudah kelihatan Mas Lubis ya? Iya. Nah, teksnya sudah sesuai persis seperti yang saya ucapkan. Tinggal kita, jadi nggak usah dikonek-konekkan lagi. Sudah, karena dia sudah Android, sudah handphone lah. Kayak kita punya handphone gitu ya. Udah handphone atau tablet yang gede gitu. Seperti ini, Bapak. Baik. Baik, Ibu Bapak dari SD, mohon maaf, yang tadi tanya mikrofon, Ibu. Maksudnya mikrofon untuk mikrofon panel ya Bu ya, bukan mengkoneksikan mikrofon seperti yang dipegang Mas Abi ya, begitu ya? Oh, ini gampang sekali. Ini tinggal dikonekkan ke di belakang sini kan ada kayak kita headset itu Bu, Bapak Ibu. Headset. Nah, headsetnya itu tinggal dicolokkan ke sini, dari sini masuk jack 3,5 masukkan ke mana namanya? Apa device? Tuh? Bukan. Laptop juga bisa, laptop juga bisa. Tapi lebih nyaman lagi kalau kita masukkan ke ampli ke sound system yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, otomatis seperti ini. Ini kan masuk ke Zoom, kan karena dari amplinya sini dikonek outnya dikonekkan ke
kemana nih, ke USB-nya, ke soundnya komputer, seperti itu, soundnya PC. Ya, kalau seperti ini kami sudah punya ahlinya, itu Mas Doyo namanya. Nanti kalau perlu pelatihan, Mas Doyo bisa dipanggil. Silakan Mas Lubis. Baik, ada lagi Bapak sekalian. Sebelumnya Mas Abi sambil menunggu Ibu Bapak sekalian yang bertanya. Jadi kita mendapatkan informasi nih Mas Abi. Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah memberikan aplikasi yang besar ya, multi aplikasi istilahnya. Itu namanya Rumah Pendidikan. Rumah Pendidikan. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa mengakses Rumah Pendidikan saja. Jadi seperti aplikasi Teach Buddy tadi itu kan pihak ketiga Mas Abi. Pihak ketiga itu. Pihak ketiga. Jadi itu tidak wajib, tidak harus. Jadi bisa kita negasikan saja, tidak perlu diinstal. Jadi kita fokus ke Rumah Pendidikan saja Ibu Bapak sekalian. Jadi jangan khawatir Teach Buddy-nya nggak bisa digunakan. Memang itu tidak terlalu dibutuhkan. Itu hanya sampingan saja. Jadi tidak wajib. Kita manfaatkan saja yang punya kita Bu ya. Lebih aman. Betul sekali Mas Lubis. Ya, jadi walaupun itu Teach Buddy tidak jalan, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mencari yang lain atau bisa membuat sendiri lah. Membuat sendiri aplikasi seperti Teach Buddy ya. Membuat pakai apa? Pakai Canva bisa, pakai Google Gemini bisa, pakai apa lagi ya? Bantuan ChatGPT juga bisa, pakai Google Script, kemudian pakai ChatGPT untuk meminta kodenya, itu juga bisa. Nanti lain kali kita bikin pelatihan memanfaatkan Gemini untuk membuat aplikasi di IFP. Kita punya banyak master di sini yang sudah mempelajari Gemini nanti, seperti Mas Arifin tuh sudah bagus itu. Oke. Baik Mas Lubis, mungkin ada yang lain atau peserta sepertinya sudah paham semua tentang IFP ya. Mungkin ada lagi yang sharing aja. Kalau ada yang mau sharing, misalnya mereka punya pengalaman apa gitu. Ya, monggo Ibu. Monggo, silahkan. Ibu Pramastuti. Baik, silakan Ibu yang mau berdiskusi dengan kita. Permisi Pak, saya dari KB Al-Fatih. Monggo Bu, monggo, silakan. Iya, itu kan begitu masuk itu masukin NPSN nggih. Iya. NPSN di panel Bu ya? Iya, NPSN di panel. Jadi begitu masuk itu NPSN-nya udah betul, alamat juga udah betul. Tapi yang keluar itu namanya SD Pondok Labu 3. Jadi kami dari KB itu pembelajarannya yang ke download itu pembelajaran PAUD Pak. Oh, yang Teach Jadi pembelajaran SD. Jadi kami belum bisa menggunakan sampai saat ini. Belum bisa menggunakan panelnya Bu ya, PID-nya ya? Iya, karena kan pembelajaran yang tersedia itu punya SD, bukan punya PAUD. Berarti ini Teach Buddy-nya mungkin. Apa? IFP ini kan tidak perlu memasukkan login di awal ya Bu? Login, enggak ada. Yang mana maksudnya Bu? Iya kan waktu awal itu kan yang ada memasukkan NPSN itu kan. NPSN, masukkan NPSN sekolah. Di awal kita mau pakai gitu loh Pak. Oke, sebentar. Setelah itu keluarnya yang SD, IFP-nya tampil normal seperti ini atau gimana Bu? Tampil normal, tapi kan pembelajaran itu jadi ke downloadnya itu SD. Jadi kami belum bisa kayak yang ada pembelajaran, kan sudah di situ udah tersedia kan? Yang Teach Buddy maksudnya Bu? Iya. Oh, Teach Buddy ya. Tadi seperti kata Mas Lubis tadi, di sini hanya kita wajibnya itu adalah rumah pendidikan. Rumah pendidikan. Kalau di Teach Buddy-nya tidak ada modul TK-nya, Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kalau misalnya di rumah pendidikan tidak muncul, tidak ada yang Ibu cari, kalau untuk PAUD saya lebih suka pakai Gcompris Bu. Gcompris. Ini menurut saya untuk anak PAUD itu menyenangkan sekali Gcompris ini. Dan menjadi standar kalau kita pelatihan
KKA di PAUD ya. Ini banyak sekali permainan untuk anak-anak TK, untuk anak PAUD. Dan ini gratis bisa diakses. Misalnya salah satunya ini misalnya. Bisa lagi kalau misalnya ibu nggak puas, ya ibu bisa buat sendiri menggunakan Canva atau Gemini yang tadi saya bilang. Nah, bagaimana caranya? Bisa minta ChatGPT membantu bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk level PAUD. Nah, pembelajaran seperti apa yang diinginkan nanti dimasukkan di kita ketikkan, nanti akan muncul tutorialnya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah. Silakan Ibu. Berarti kan saya downloadnya itu berarti nggak usah harus selesai pakai yang punya SD itu. Nggak harus, Bu. Karena nggak kepakai. Berarti sudah saja seperti itu, nggih? Iya. Sementara diabaikan dulu karena Teach Buddy itu pihak ketiga. Punya pihak ketiga, jadi tidak wajib kita pakai. Berarti pakai yang aplikasi yang tadi aja ya? Ya, bisa pakai yang lain atau nanti dengan berkembangnya waktu kan banyak yang saling berbagi itu. Oh, pakai ini aja, pakai ini saja, gunakan ini. Ya, tinggal ikutin itu saja, Bu. Tapi kalau kami biasanya sih kalau saya pakaikan kompris ini, Bu. Bagus untuk anak PAUD. Yeah. Oh iya. Terima kasih, Pak. Baik Ibu, terima kasih. Mas Abi, ini ada yang bertanya Mas Abi, tapi nanti kalau Pak Rois kami kurang baik menjelaskannya, mungkin Pak Rois bisa langsung ya. Ini pertanyaan dari Pak Rois ini Mas Abi. Iya. Di materi Indonesia Cerdas ada materi mata pelajaran yang bisa ditambah. Saya ulang. Ya. Untuk materi di Indonesia Cerdas, mata pelajaran bisa ditambah tidak, Pak? Adanya pembelajaran interaktif mata pelajaran matematika saja. Oh, di Indonesia Cerdas hanya ada pembelajaran interaktif matematika. Kalau mata pelajaran bisa ditambah enggak, Pak? Cerdas Indonesia Cerdas, coba. Indonesia Cerdas. Bukan rumah pendidikan ya? Indonesia Cerdas. Rois? Apakah sepemahaman dengan yang kami sampaikan? Apa yang ingin Bapak tanyakan ke kita? Untuk penambahan luar mata pelajaran matematika, begitu ya Pak Rois ya? Indonesia Cerdas ini pihak ketiga juga kayaknya. Pihak ketiga ini Pak Mas Lubis sepertinya. Iya. Ya, ini punya pihak ketiga. Iya sama. Ini juga bisa dipakai juga, tapi ya kembali lagi bukan dinas, bukan Kemdikbud yang punya, yang mengelola. Jadi mungkin dengan berjalannya waktu akan lebih komplit lagi mungkin ya. Tapi kalau di rumah pendidikan, misal di sini belum ada, Bapak Ibu punya ide untuk menambahkan, silahkan jadi kontributor untuk mengisi konten dari ruang murid ini ya. Misalnya di sini masih kurang banyak, Bapak Ibu merasa, wah kok masih banyak, kok masih kurang banyak nih, isinya masih kosong. Ya Bapak Ibu punya hak dan kewajiban untuk mengisi konten di rumah pendidikan ini. Ya. Oke, begitu kira-kira Mas Lubis. Kalau di rumah pendidikan, di ruang murid sini Bapak Ibu punya akses untuk menambahkan konten. Seperti Bapak Ibu lihat tadi materinya, konten-kontennya juga buatan dari teman-teman Bapak Ibu sendiri, sesama guru. Ini kan juga buatan dari Bapak Ibu guru juga. Ada yang buatan dari Kemdikdasmen, ada yang buatan kiriman dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi bisa berkontribusi di situ. Monggo Mas Lubis. Ini lagi Mas Abi terkait Canva Mas Abi dari TK MNU Panujunan Pemalang. Kami keliru mengucapkan. Pertanyaannya Mas Abi, tadi dari Ibu guru di TK tersebut membuat materi pembelajaran games pakai Canva. Namun saat melakukan games
gambarnya jadi malah tambah banyak. Di IFP-nya, di laptop tidak. Itu kira-kira kenapa Mas Abi? Seharusnya tidak masalah sih, seharusnya tidak masalah karena apa yang tampil di laptop dan yang tampil di IFP. Jagoanhosting.com fitur lengkap unlimited tanpa gimmick. Kalau sebelah sih, bener sih harganya murah, tapi pas perpanjangan harganya malah nambah. Atau awalnya bilang murah, loh kok fiturnya dijual terpisah? Mending beli yang mahal aja sekalian. Tapi udah bayar mahal, tim supportnya ngilang saat hostingmu ada gangguan. Katanya sih paketnya nggak dapat support prioritas, padahal butuh tanya-tanya soal panel hostingnya yang baru. Kalau Jagoan Hosting sih beda banget rasanya. Fitur lengkap unlimited tanpa gimmick, mau perpanjangan harganya tetap sama. Kamu tanya, panel hostingnya apa? Ya cPanel lah. Apapun paket hostingmu, kamu bakal disupport layaknya prioritas. Karena expert support Jagoan Hosting selalu responsif, solutif, dan dapat diandelin 24/7 kayak Besti. Mau migrasi pun dibantu gratis sampai finish. Rasakan langsung bedanya, klik link sekarang juga. Yang sudah kita publish pun masih bisa kita perbaiki sekarang. Iya. Begitu Mas Lubis. Begitu ya Ibu Bapak dari Pemalang tadi ya. Kalau seandainya ada yang kurang boleh langsung berkomunikasi dengan Mas Abi narasumber kita. Selanjutnya Mas Abi ini ada pertanyaan dari SMP Muhammadiyah 2. SMP Muhammadiyah 2 mana ini Bu ya? Bertanya Mas Abi ini untuk penempatan IEP baiknya beruang AC atau gimana ya? Penempatan IEP baiknya Di ruang AC atau iya, kalau nggak ruang AC bagusnya gimana? itu di ruang AC bagusnya. Tapi yang menurut saya yang penting di ruangan itu sirkulasi udaranya baik. Jadi jangan ruang tertutup, panas, AC udah nggak ada, sirkulasinya tertutup. Nah itu jangan seperti itu. Jadi lebih baik ruangan AC, tapi jika tidak AC pun tidak apa-apa, asal sirkulasi udaranya sudah bagus gitu ya. Artinya bukan ruang gelap dan panas gitu. Nggak masalah menurut saya dimanapun. Tidak harus AC. Begitu Mas Lubis. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin langsung berkomunikasi dengan kita silahkan raise hand atau mengeluarkan suaranya saja. Nanti kita akan sambut. Sembari kita menunggu Bapak Ibu sekalian, kita sambil baca-baca pertanyaan di kolom chat. Oh Mas Abi ini banyak yang minta nih tentang usulan membuatkan grup. Mungkin usulannya gini Bapak Ibu ya, karena ini nanti permasalahan dan pertanyaan banyak masalah teknis IFP, nanti Ibu Bapak sekalian bisa langsung berkomunikasi dengan teknisi yang memasang serta yang melatih singkat Ibu Bapak sekalian. Jadi akan lebih baik untuk soal teknisnya nanti ke penyedianya saat itu. Oke. Gitu ya untuk pertanyaannya itu. Kemudian ini dari Ibu Ulfah Gunung Sari Rembang. Pertanyaannya cukup panjang ini ya, saya bacakan ya. Ini mungkin kendala sederhana tapi belum menemukan solusinya. Baik Ibu, kebetulan saya kemarin mengakses di tautan SID bla bla bla, di mana tautan tersebut diakses dari Google Chrome. Kendalanya tidak bisa full screen. Sudah diklik icon full screen sama saja tidak mau Pak, masih terpotong jawabannya dari gamenya. Bagian bawah layer terpotong. Kira-kira solusinya bagaimana ya Pak? Jadi dari SID ini Mas. SID-nya apa? Alamatnya disertakan. IFP Balap Jukung. IFP Balap Jukung. Balap Jukung. Balap Jukung. Oh, sorry. IFP SID IFP Balap Jukung. Di garis miring IFP Balap Jukung. Jakarta Ultra, Kilo Ultra, November Golf. Oke ya, sudah cukup. Benar ya. Oh ya. Terus tambah dasar ya. Tambah dasar mana nih? Diakses dari Google Chrome, tidak bisa full screen. Tidak bisa full screen. Ini full screen? Begitu Ibu? Bisa dilihat di layar. Ya. Ibu Ulfa dari Rembang. Kalau seandainya ada yang kurang, bisa kita berkomunikasi agar lebih lancar.
Monggo Ibu Ulfa. Ini juga nih. Ini sama kayak gamenya ini ya. Apa tarik tambang tapi dia ikonnya balap cukung gitu ya, atas bawah. Baik, monggo Ibu Ulfa silakan Maksudnya berkomunikasi ini lewat nggak bisa suara. full screen ke ini ya, nampil semua ini ya, benar-benar nggak bisa full screen ya. Ini mungkin kesalahan programming juga bisa ya. Ini kesalahan programnya belum pas ya. Dikecilkan bisa nggak nih? Nggak bisa ya. Memang belum. Ini mungkin yang program mungkin belum maksimal mungkin. Ya. Belum maksimal. Belum menyesuaikan HTML nih, Mas. Iya, ini mungkin iya. Pemrogramannya belum maksimal, Bu. Yang buatnya belum maksimal ini. Jadi dia belum bisa tampil seperti game yang apa namanya? Tarik tambang itu yang lagi terkenal tuh, game tarik tambang. Ya. Mungkin ini memang dari sananya belum sempurna desainnya Bapak Ibu. Itu Mas Lubis. Baik. Selanjutnya mohon maaf Ibu ya kalau Ibu Bapak sekalian kalau seandainya saya agak terputus dari kolom pertanyaan Bapak Ibu, boleh silakan raise hand atau mengeluarkan suaranya untuk kita sambut pertanyaannya. Ada lagi Mas Abi nih, saat Ya. perakitan kemarin lupa memvideoin, hanya foto doang. Itu gimana Mas? Banyak itu banyak yang kejadian seperti itu. Makanya ini kan masih sebagian besar kan masih belum terima. Jangan sampai hal tersebut terjadi di Bapak Ibu ya yang besok-besok gitu. Kalau yang sudah terjadi nanti saya jawabnya japri aja deh Mas Lubis. Gak enak saya jawabnya di sini. Iya. Nanti langsung ke Mas Abi Bu ya. Baik. Itu bisa pakai kolase foto Bu. Iya. Kemudian Nggak usah ajarin Mas Lubis nanti nanti japri saja. Iya. Oh tadi Pak Mas Abi dari Bu Ulfa tadi yang IFP balap jukung tadi, kalau dipakai laptop bisa full screen, di IFP nggak bisa. Iya karena itu mungkin masih belum di situ mungkin masih belum sempurna cara pembuatannya. Mungkin yang waktu desain dicoba hanya di laptop, belum dicoba di IFP mungkin ya. Karena kalau saya lihat tadi ya nggak bisa diapa-apain lagi, sudah nggak bisa. Ya emang kayak gini, sudah nggak bisa diperbaiki, gitu. Atau bukan permasalahan di resolusi IFP-nya Mas ya? Nggak ada. Karena resolusinya nggak kayak laptop yang bisa kita atur-atur ya sudah fix gitu ya, fix resolusinya. Ya. Mungkin ditunggu sebentar akan ada update untuk program ini. Dan setelah kita melaporkan banyak yang nggak bisa bermain nanti lama-lama akan diupdate oleh pembuatnya. Begitu. Baik. Begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak guru hebat di Jawa Tengah serta sejangkau siar. Jika masih ada ingin yang didiskusikan, monggo kita sembari menunggu Mas Abi menyampaikan. Ada lagi Mas Abi ada mau menyampaikan lagi Mas Abi? Sepertinya sudah menyampaikan semua. Mungkin kita tawarkan ke peserta kalau mereka punya pengalaman menarik atau ide yang mau di-sharing di sini di kita, silakan. Tidak harus bertanya, tetapi berbagi informasi juga boleh. Begitu Mas. Baik, Ibu sekalian, monggo. Masih ada kurang lebih beberapa menit kita untuk berdiskusi sebelum kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Tadi Mas Abi mohon diulang Mas Abi. Oh ini monggo baik sebelum saya sampai ke Mas Abi, saya sampaikan ini di Ibu Koni ingin bertanya, silakan Ibu keluarkan suaranya. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Koni, apa kabar? Baik Pak. Semangat ya Bu ya, monggo Bu silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, ini kan kemarin yang baru diinstal itu baru yang apa ya Burno?
yang dari bawaan dari itu Pak, kira-kira aplikasi apa saja yang harus diinstal yang kita gunakan untuk pembelajaran seperti itu Pak? Jenjang apa Ibu? Kalau di tempat saya SD Pak. SD ya. Iya, untuk jenjang SD. Ya, terima kasih Pak. Ya, Baik baik. Ibu, terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya saya tanya lagi, Ibu kelas rendah apa kelas tinggi? Kalau SD kelas SD kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 ke atas Ibu Koni? Ya, saya mengajar kelas 4 sampai saya mengajar kelas 4, Pak. Oh, Tapi kan kelas. ya, tapi kan itu kami gunakan bersama-sama. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Berganti-gantian seperti itu, Pak. Jadi misalnya hari Senin kelas 1 menggunakan, nanti berikutnya bergantian seperti itu supaya semua anak itu merasakan menggunakan itu seperti itu. Gitu, ya. Pak. Ya. Baik Bu, pertanyaan bagus sekali. Apa yang bisa kita pakai aplikasinya di sini ya? Kalau jawaban resminya kita memanfaatkan rumah pendidikan Bu. Ya, karena seperti tadi Mas Lubis sudah sampaikan bahwa di kita untuk digitalisasi pembelajaran itu kita memanfaatkan rumah pendidikan, ada ruang di sana. Tetapi kalau yang Ibu maksud aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita install di sini untuk menunjang pembelajaran kita, ya banyak sekali Bu. Canva salah satunya, ya. Kemudian kalau untuk SD tingkat rendah tuh ada G-Kompris ini ya, ini salah satunya. Kemudian ada untuk Abaya itu ABC gitu ya, nama aplikasinya. Nanti kita bisa install dari Play Store. Nah, di Play Store. Nah, ini juga yang kenapa kita harus menggunakan Google-nya yang biasa, jangan Google Belajar ID untuk setup pertama kali. Karena kalau kita pakai Belajar ID, Google Play-nya kosong. Jadi pakai email yang biasa saja. Nah, di sini banyak aplikasi pendidikan yang bisa kita install. Aplikasi pendidikan, cari saja. Bapak Ibu mau apa di sini? Banyak sekali aplikasi yang bisa kita akses, yang bisa kita install. Seperti ini. Tinggal kita pilih saja. Ya. Jadi kalau ditanya aplikasi apa yang bagus? Ya, sini banyak sekali yang bagus, tergantung bagaimana kita mau memanfaatkannya sebagai apa. Tapi kalau bawaan standar untuk guru ya, yang penting Bapak Ibu guru sudah menguasai koneksinya, itu yang dasarnya ya, sudah cara koneksi dari laptop ke sini, kemudian berbagi layar, kemudian papan tulis, ini sudah menyenangkan untuk pembelajaran. Tapi kalau butuh lebih, silahkan buka Google Play. Ya, pasti Bapak Ibu guru saya yakin di handphonenya atau di tabletnya jauh lebih banyak koleksi pembelajarannya daripada saya di sini yang tidak pernah bersentuhan langsung ke siswa. Pasti Bapak Ibu guru yang punya akses lebih banyak ya, artinya apa pakai aplikasi apa yang cocok untuk siswanya. Begitu kira-kira Bu. Begitu Ibu Koni? Iya. Sudah cukup? Baik. Ada lagi nih Mas Abi, ini untuk Iya. soal teknis nih. Dari Ibu Nadia, pernah atur layar tetap menyala 48 jam. Namun baru 30 menit sudah mati dan harus menyalakan ulang. Yang di setel yang mana ini Mas Abi? Oh, setelan ya. Jadi apa tampil layar sampai 48 jam pertanyaannya Mas Lubis? Iya, sudah diatur layarnya untuk tetap menyala 48 jam. Itu Berarti buat mungkin, apa? Itu nggak bagus juga buat layar ya. mungkin agar kalau pas tidak tersentuh tidak padam. Screen apanya? Screen savernya mungkin. Jangan. Batas 30 menit itu sudah menurut saya sudah maksimal ya. Jadi layar tetap menyala tanpa ada sentuhan selama 30 menit itu udah maksudnya udah maksimal banget. Karena kalau kelamaan dia beda dengan TV. Kalau TV kan mungkin semalam suntuk kita nonton bahkan tidak kita matikan pun masih oke ya.
Walaupun sebenarnya TV juga kalau hidup terlalu lama dia cepat rusak ininya layarnya. Kalau ini menurut saya jangan dipancer kayak itu. Kalau nyala kemudian kita aktivitas nggak masalah. Tapi kalau tidak ada aktivitas kok masih nyala, bahaya malah. Jangan. Justru 30 menit maksimal kalau tidak diapa-apain dia mati. Karena kalau layar handphone itu pengalaman saya, kalau hidup terlalu lama tidak ngapa-ngapain, dia kayak shadow. Jadi misalnya kita WhatsApp ini ya, kalau dia kelamaan nanti WhatsApp-nya hijaunya tuh masih tertinggal. Jadi walaupun kita udah beda tampilan, kayak di sini kayak ada gambar WhatsApp-nya. Itu kalau layar yang seperti ini. Beda dengan TV. Kalau TV kan apa ya namanya LCD ya. Kalau ini kan udah apalagi udah 4K ya, lebih rapat lagi. Jangan. Kalau saran saya nggak boleh. Jangan. Baik. 30 menit mati itu udah benar sekali itu. Walaupun nanti dia nggak mati seutuhnya. Jadi pada saat kita mati dia kayak gini sebenarnya nggak mati benar-benar mati, dia hanya kayak handphone sleep ya. Kayak handphone yang sedang tidak digunakan dia otomatis nutup sendiri, sama persis. Ya, handphone kan posisinya off gini ya. Kalau kita sentuh baru nyala. Tapi kalau nggak kita pakai otomatis dia mati sendiri. Itu yang betul seperti itu. Begitu Mas. Baik, begitu Ibu ya. Ini Mas Abi, di IFP-nya nggak keluar Google Play Store. Di IFP-nya tidak keluar Google Play Store. Sepertinya bukan tidak keluar, tapi coba pastikan akunnya dulu. Pastikan akunnya. Kalau akunnya pakai Belajar ID, dia tidak keluar. Misalnya ini saya ganti menjadi Belajar ID ya. Nggak ada sama sekali. Ya. Nggak ada sama sekali. Karena memang aturan dari Belajar ID itu memang tidak boleh. Kalau sudah terinstall itu nggak boleh, harus seizin dari adminnya. Makanya dari awal saya sarankan jangan gunakan akun Belajar ID. Walaupun untuk aplikasi tertentu wajib menggunakan akun ID. Begitu Mas Lubis. Berarti boleh Mas Abi ya ada 2 email di dalam satu IFP tersebut? Boleh. Boleh. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari TK Panjunan Pemalang. Baik, boleh Ibu, lebih dari 1 email boleh ya. Begitu. Baik, ini ada lagi dari Pak Fadil. Berdasarkan pengalaman, sepertinya kalau di Canva AI ada masalah saat di laptop dan IFP. Mungkin sepertinya ada hubungannya dengan mouse, touchscreen, dan touchpad. Ya. Jadi hanya pintar-pintar memberikan perintah prompt, semoga membantu. Oh, ini bukan pertanyaan, mohon maaf. Baik. Terima kasih Pak Fadil atas informasi ya, dan tadi saya tambahannya. kelupaan itu ya, benar sekali Pak Fadil. Jadi antara keyboard mouse dengan touchscreen mungkin agak sedikit beda gitu ya. Nah, saya ingat jadinya ada pertanyaan yang menarik dari salah satu peserta kemarin. Bisa nggak IFP ditambah keyboard mouse? Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menambahkan keyboard mouse wireless yang yang bisa dibawa itu ya juga bisa, tinggal dongle-nya kita pasang di USB-nya, kemudian keyboard mouse-nya kita pakai. Sama seperti TV biasa juga bisa kita pakaikan itu kan. Begitu Mas Lubis. Mas Abi, ini terakhir mungkin ya dari Pak Noprian. Mas, ini kan Teach Buddy selain pihak ketiga juga berat ya untuk diinstal ya. Nah, kalau kita nginstal beberapa aplikasi itu mempengaruhi performa IFP nggak nanti? Seperti itu. Mohon maaf Mas Abi, diulang, suaranya putus-putus. Sama seperti handphone biasa atau laptop lah. Kalau sudah terinstall banyak aplikasi dia menjadi lambat, itu biasa saja. Memang kayak gitu. Tapi nanti misal kita merasa perlu meriset ulang supaya menjadi kencang lagi, ya kembalikan ke setelan pabrik. Seperti di HP itu kan ada nih. Sandi akun sistem pencadaan gestur ya. Kita kembali lagi aja ke opsi reset. Kita reset lagi. Jadi biar kosong lagi. Ya, kencang lagi seperti itu.
Ya memang kalau seperti halnya laptop, HP, dan gadget yang lain, kalau sudah terinstal macam-macam, dia menjadi lambat. Gitu. Kemudian kalau kita nggak pengen lambat, ya ininya kita kosongkan semua. Ya kalau mau mulai ini kosongkan semua. Kosongkan. Ya, kita close semua. Ya. Seperti ini. Jangan lupa sering-sering mengosongkan memorinya. Page-nya gitu. Ya. Ya itu Ibu Bapak sekalian, kalau seandainya Ibu Bapak sekalian bisa memaksimalkan rumah pendidikan yang itu isinya luar biasa, super apps yang dari Kemendikbudristek, itu mudah-mudahan untuk aplikasi lain mungkin bisa ditangguhkan penggunaannya. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian betul-betul menguasai rumah pendidikan itu luar biasa isinya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan dimanfaatkan yang sudah ada itu dulu, baru nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang lain agar IFP kita juga tetap semakin baik kinerjanya. Begitu, Mas Ibu Bapak sedikit saya menambahkan kutipan pesan dari teman-teman, Bapak Ibu, lomba pemanfaatan IFP masih dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu lihat informasi lebih detailnya di Instagram BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Begitu Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak sekalian. Terakhir ini Mas Abi ya, terakhir. Sudah pukul 14.42 sebelum kita tutup, dari TK Bustanul Manan. Kemarin waktu senam menggunakan YouTube di FP. Lalu kemudian di menit ke-6 tiba-tiba YouTube-nya mati, kembali ke layar utama. Itu kenapa itu, Mas? Menggunakan YouTube, kemungkinan sih kalau tidak melihat langsung ya, saya mengkira-kira kemungkinan banyak aplikasi yang sedang dibuka. Satu itu, kedua koneksinya mungkin putus ya. Tapi ya kalau lihat gejalanya kayak gitu ya terlalu banyak aplikasi yang sedang dibuka, Mas Lubis. Sehingga mungkin ada crash memori atau mungkin satu dua hal mungkin memorinya penuh kemudian dia crash kembali lagi ke awal gitu juga bisa. Baik. Solusinya ya dikosongin lagi. Kita ngelihatnya di sini. Nah, ini pokoknya kosong. Ya, Mas Abi, yang sedang dibuka kosong, tidak ada item yang sedang dibuka. Hanya YouTube saja. Insya Allah lancar sih. Baik, Mas Abi. Terima kasih atas wejangannya, informasinya yang luar biasa kepada Ibu Bapak Guru hebat di Jawa Tengah serta sejangkau siar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak sekalian. Ada closing dari Mas Abi, monggo? Sepertinya tidak ada, Mas Lubis. Sudah saya sampaikan semua. Mas Lubis saja yang closing statement. Baik, Ibu Bapak sekalian. Ini sudah pukul 14.45. Kita bisa sudahi webinar kita pada kesempatan kali ini. Nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin banyak bertanya untuk teknis bisa langsung ke teknisinya pada saat yang memasang serta yang melatih singkat kepada Ibu Bapak sekalian. Bagi Ibu Bapak yang belum mendapatkan perangkat IFP, jangan lupa untuk memeriksa kembali IFP-nya ketika dibuka oleh teknisi. Jadi kita ketika itu sudah sampai barang, nggak usah dibuka dulu, biarkan petugasnya yang membuka nanti. Kemudian jangan lupa foto dan videonya. Kemudian pastikan bahwasannya perangkat yang tiba sesuai dengan BAPP-nya, baik di barcode-nya, nomor serial number-nya itu dipastikan kembali agar tidak ada perbedaan. Itu untuk kelengkapan administrasinya nanti. Begitu Bapak sekalian. Baik, Mas Abi serta Ibu Bapak sekalian, ini sebelum kita tutup nih ada kalimat yang baik dari salah satu mantan menteri kita, bukan mantan menteri kita dulu. Dari Mas Anies dulu pernah menyampaikan begini Ibu Bapak sekalian. Teknologi bukan untuk menggantikan guru, tapi ia hanya sebagai alat bantu. Guru tak akan tergantikan teknologi karena ia mengajar dan menginspirasi dengan hati. Kecerdasan artifisial semakin canggih, tapi jangan biarkan guru sampai tersisih. Karena sukses tak tebang pilih bagi mereka yang terus gigih berlatih. Monggo, mari kita Bapak Ibu guru sekalian, kita terus berlatih meningkatkan kualitas kita terhadap teknologi karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang native teknologi. Begitu Bapak sekalian, kami seluruh segenap dari teman-teman BBPMP Jawa Tengah, mohon maaf atas segala kekurangan.
dan kesilapan dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga pendampingan pemanfaatan perangkat panel interaktif digital yang kami sampaikan bermanfaat pada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat,